Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebelum kita mati, alangkah baiknya kita berbagi ilmu, baik berbagi rizki. Di video kali ini, saya ada permintaan dari subscriber saya. Tolong dong bongkarin trik rahasia di balik ilmu tukang servis. Nah, dengan pertanyaan ini sebetulnya saya merasa berat ya, karena status saya ini memang mantan tukang servis. Jadi kayaknya konsumen ini ada yang merasa dirugikan oleh oknum tukang servis yang tidak bertanggung jawab atau tukang servis yang nakal alias nipu konsumen. Kita akan membahas di sini. Sebetulnya tukang servis itu ada dua. Ada yang benar-benar jujur, ada juga yang tidak jujur. Di sini saya akan membongkar aib tukang servis handphone yang tidak jujur. Semoga kalian salah satu termasuk tukang servis yang jujur, jadi tidak tersindir dengan apa yang saya ucapkan. Biasanya begini teman-teman, kalau tukang servis itu nakal dan suka menipu, dia itu mengada-adakan kerusakan yang tidak ada. Nah, contoh kecil begini ya, misalkan handphone kalian mati total. Mati total itu ada dua macam. Bisa dari baterainya lowbat, bisa juga handphonenya mati dari IC power atau dari MMC. Nah, yang tidak jujur itu seperti ini teman-teman. Padahal kasusnya cuma baterainya doang lowbat. Kemudian pas ditanyakan oleh konsumennya, "Bang, ini rusaknya rusak apa?" Dijawablah oleh tukang servis yang nakal itu. Dia mengada-adakan, padahal yang rusaknya baterai. Kenapa dia menjawabnya yang rusaknya IC power? Itu jelas tukang servis handphone yang nakal. Jadi begitu. Nah, kemudian ada lagi ya, misalkan kerusakannya cuman LCD doang. Nah, kemudian dia merambat, katanya ininya lah powernya, ada speakernya, ada itu, bisa melebihi dari 3 kerusakan. Itu juga sama menipu konsumen. Di sini saya akan membongkar tuntas tentang tukang servis handphone yang nakal. Jadi biasanya tukang servis yang nakal itu kayak begitu teman-teman. Kerusakannya 1, mengaku 2 atau 3. Itu salah satu teknisi yang tidak jujur dan tidak amanah. Kalau misalkan untuk tukang servis yang jujur kayak gimana Bang? Biasanya kalau tukang servis handphone yang jujur, dia tidak akan mengada-adakan kerusakan, dia transparan. Misalkan kalau rusaknya benar LCD, ya dia akan ngomong sama konsumennya LCD-nya doang ini. Tapi kalau yang nakal, biasanya bilangnya ininya lah, itunya lah. Itu jelas tukang servis handphone yang nakal. Mudah-mudahan kalian semua dijauhi dari sifat menipu atau sifat mengakali konsumen. Jadi menurut saya, kalau kita nyervisnya kebanyakan menipu konsumen, itu tidak akan berkah uangnya. Contoh kecil begini, ada salah satu tukang jual beli pisang ya. Tukang jual beli pisang ini ngeborong pisang, nebasnya 5, ngakunya 2. Itu sama tidak jujur. Itu biasanya usahanya nggak bakalan lama, biasanya cepat bangkrut. Nah, jadi usahakan kalau kita misalkan usaha di bentuk apapun, jangan sampai menipu. Karena kalau usaha sampai menipu biasanya tidak akan panjang. Nah, mungkin tidak semua teknisi atau tukang servis itu menipu ya, tapi kebanyakannya begitu sih, tidak jujur. Soalnya kalau jujur mungkin dia nggak dapat uang, padahal kalau jujur maka dia akan lama
itu teman-teman. Jadi dikarenakan ada permintaan subscriber saya nyuruh membongkar rahasia di balik tukang servis handphone yang jujur dan tukang servis yang nakal, di sini saya paparkan. Jadi begitulah tukang servis yang nakal dan tukang servis yang tidak nakal. Buat tukang servis dimanapun Anda berada, saya mohon, kalau misalkan kerusakannya cuma satu, jangan bilang 2, 3. Kasihan dan hargailah konsumen. Kalau kamu jujur, insya Allah usaha kamu akan maju. Tapi kalau kamu tidak jujur karena pengen mendapatkan uang besar, saya jamin usaha kamu tidak akan maju. Nah, kita pelihara rasa kejujuran biar kedepannya usaha kita semakin manjang. Jadi mungkin itulah penyampaian dari saya. Mudah-mudahan subscriber saya yang menanyakan tukang servis ini bahagia. Jadi itulah jawabannya ya. Kalau kita pengen maju, usahakan kita harus jujur dan transparan. Jangan sampai kita merugikan konsumen. Kalau bisa usahakan konsumen itu biar nyaman nyervis ke tempat kita. Jadi begitulah jawabannya ya. Tidak semua tukang servis itu menipu, tidak semua tukang servis itu nakal. Jadi ada yang jujur, ada yang tidak jujur, itu manusiawi. Terima kasih. Mungkin penyampaian saya cukup sampai di sini aja. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaaf.